Halo. Uh, Kali ini, sorry nih aku pakai ini soalnya kedinginan. Um, Kali ini kita bahas lagu Cardigan. Lagu Cardigan dari album folklore-nya Taylor Swift. Ntar ya, aku mana sih? Aku gedein dulu deh. Vintage tea. Iya, jadi itu suaranya tuh kedengeran kayak bunyi sepatu gitu dihentak-hentak gitu. Uh, nah itu Cardigan ini jadi ini kalau menurut uh, apa pada saat launching albumnya, Cardigan ini ceritanya cerita kisah cinta segitiga gitu. Jadi cinta segitiga itu tapi dibagi dalam 3 lagu. Jadi dari sudut pandangnya si perempuannya itu di lagu Cardigan ini, terus dari sudut pandangnya si laki-lakinya tuh di lagu Betty, terus dari sudut pandang perempuan lain itu nanti di lagu August gitu. Jadi nah ini yang Cardigan ini dari sudut pandangnya si perempuan ini, namanya Betty gitu. Terus jadi kita bahas kayak kemarin ya, mulai dari alinea pertama ya, vintage tea, brand new phone, high heels on cobblestones, when you are young they assume you know nothing. Ini lagi-lagi itu kayak aku bilang waktu di lagu The One, ini ciri khasnya Taylor gitu. Dia jadi line bait pertama itu nadanya sama, terus bait kedua nadanya sama, terus bait ketiga dia nadanya beda gitu. Jadi bait ketiga itu kayak jadi bait pertama sama kedua itu pembuka cerita, bait ketiga itu cerita dimulai dengan memunculkan cerita dimulai gitu deh pokoknya. Terus vintage tea, brand new phone. Vintage tea itu t-shirt dengan desain klasik lah gitu ya. Desainnya unik, t-shirt tua gitu tapi punya keunikan gitu. Terus brand new phone itu jelas handphone baru. Terus high heels on cobblestones. High heels tuh sepatu hak tinggi jalan di atas bebatuan gitu. Cobblestone tuh batu-batu gitu deh. Batu-batu bulat-bulat gitu biasanya, kalau aku nggak salah nih ya. Biasanya tuh batu kalau di taman-taman gitu. Tuh biasanya tuh batunya ditumpuk-tumpukin bulat-bulat lonjong gitu deh. Nah, terus bait ketiganya, when you are young they assume you know nothing. Nah, di sini tuh when you are young. Jadi tadi kan di bait pertama sama bait kedua itu, jadi bait pertama tuh vintage tea, brand new phone. Jadi sesuatu yang lama vintage tea, terus brand new phone, sesuatu yang baru. Terus high heels on cobblestone itu jadi di mana di bait pertama sama kedua itu dia memperkenalkan 3 karakter gitu loh, tiga tokoh dalam lirik lagunya. Terus di bait ketiganya when you are young they assume, jadi
di sini kita berasumsi di lagu ini cerita tentang 3 orang anak muda gitu, vintage tee, brand new phone, terus high heels. Yang satu lagi itu dia suka pakai sepatu di atas bebatuan gitu. Nah terus bait berikutnya itu sama kayak bait pertama, sequin smile, black lipstick, sensual politics, when you are young they assume you know nothing, sama. Jadi sequin smile tuh orang gimana ya, senyum tapi senyumnya senyum tipis gitu, menggambarkan sesuatu yang apa ya, yang simple gitu. Terus black lipstick tuh ya biasanya kan kalau black lipstick itu kan identik dengan sesuatu yang istimewa, bukan yang istimewa, apa ya, yang elegan gitu. Terus sensual politics, aku kurang tahu ya sensual politics ini maksudnya apa, tapi kayaknya sensual politics itu jadi biasanya kan kalau dalam apa ya, dunia politik itu biasanya antara satu politikus sama satu politikus itu kalau berseteru itu kan kayak apa ya, apa ya, mereka saling berargumentasi gitu, main apa sih ya, saling apa ya namanya, jadi maksudnya tuh kayaknya kalau di sini tuh main kucing-kucingan gitu loh. Jadi sensual politics tuh saling apa, dia ini apa ya aku uh, 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 kayaknya tuh saling apa ya, iya main kucing-kucingan lah pokoknya. Terus dia ulang lagi, when you are young they assume you know nothing gitu. Terus masuk ke chorusnya, but I knew you dancing in your Levi's, drunk under a street light. Terus I knew you, hand under my sweatshirt, baby kiss it better. Kayaknya kalau chorusnya yang ini cukup jelas ya. Jadi I knew you, jadi saya tahu, jadi si perempuannya, saya kenal kamu gitu. Dancing in your Levi's, drunk under a street light. Joget-joget gitu pakai di dengan setelan jeans Levi's-nya, terus sambil mabuk-mabukan gitu di bawah lampu jalan. Jadi di sini tuh si perempuannya ini menggambarkan karakter si cowoknya gitu loh. Kalau lagi di mabuk cinta tuh dia suka bertingkah konyol gitu loh. Terus I knew you, hand under my sweatshirt, baby kiss it better. Tapi bertingkah konyol tapi dia juga romantis gitu. Terus di kalimat ini, when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. Cardigan itu kan jaket orang zaman dulu ya. Biasanya tuh maksudnya itu cardigan itu bukan jaket sih, apa ya, kayak sweatshirt. Apa sweatshirt sih? Kayak sweater, tapi sweaternya itu di modelnya itu kayak jaket. Nah itu desain sweater seperti itu tuh populer di tahun 1950 apa 1960-an gitu deh. Sweatshirt semacam itu gitu. Terus jadi makanya di sini dibilang when I felt like I was an old cardigan under someone's bed. Jadi biasanya tuh cardigan itu kan dipakai cuman di musim-musim tertentu aja, kayak musim gugur atau musim dingin gitu. Kalau misalnya pada musim panas ya ditaruh di
ditaruh di mana sih, ditaruh di apa ya, mungkin di gudang lah, atau mungkin taruh di bawah di kotak apa sih, di kotak penyimpanan gitu. Nah, eh, kalau misalnya kardigannya udah usang gitu kan biasanya ya ditaruh di bawah tempat tidur gitu loh. Tapi terus di sini dia bilang you put me on and said I was your favorite. Tapi walaupun udah usang tetap dipakai gitu sama si siapa, sama si cowoknya. Jadi maksudnya di sini nih, walaupun dia walaupun dia merasa apa ya, si ceweknya nih walaupun eh, merasa eh, merasa eh, walaupun dia merasa usang, bukan merasa usang ya, walaupun dia merasa jelek gitu kali ya, bukan jelek, nggak cantik gitulah. Walaupun dia merasa nggak cantik, tapi si siapa, si cowoknya ini tahu menghibur hatinya gitu. Dia bilang kamu tetap kesayangan saya gitu. Nah terus masuk ke apa, ke alinea kedua. Alinea kedua, a friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. Ini bagus ini, apa, rhyme-nya bagus. Dan apa, dan saling kait mengait. Jadi di alinea pertama apa, di baris pertama tuh a friend to all is a friend to none. Jadi orang tuh kalau dia berteman sama semua orang, sebetulnya dia nggak punya teman gitu. Terus chase two girls, lose the one. Jadi ya, dan apa, perumpamaan itu tuh seperti seorang laki-laki, dia apa, dia ngerayu dua perempuan, tapi akhirnya apa, perempuan yang satu dia kehilangan perempuan yang satunya gitu loh. Terus dia balik lagi, when you are young they assume ya. Jadi di sini nih kayaknya when you are young itu banyak di apa ya, banyak disebut gitu di lirik lagu ini, mungkin untuk nekanin bahwa apa, ketika kita muda itu kadang kita tuh bertindak nggak bijak gitu ya, bertindak nggak sensibel gitu. Dan mungkin karena kita bertingkah seperti itu, apa, orang tuh mengasumsikannya ya kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi when you are young they assume you know nothing. Nah terus masuk lagi ke chorus, but I knew you playing hide and seek, giving me your weekends. Playing hide and seek main petak umpet. Kalau di sini mungkin maksudnya tuh main kucing kunyian. Jadi biasanya orang kan kalau apa ya, kalau pacaran gitu, terus dia suka, mungkin ini maksudnya si cowoknya gitu, cowoknya mungkin dia suka sok jual mahal gitu, atau apa, acuh-acuh butuh gitu. Terus dia bilang giving me your weekends. Jadi tapi walaupun begitu dia selalu memperlakukan si perempuannya itu dengan penuh apa, dengan penuh kasih sayang gitu. Giving me your weekends tuh jadi ngajak dia jalan-jalan di akhir minggu. Terus I knew you, your heartbeat on the high line once in 20 lifetimes. Your heartbeat on the high line tuh once in 20 lifetime. Jadi di sini tuh si perempuannya itu menggambarkan cowoknya tuh apa ya, penuh dengan excitement gitu. Your heartbeat on the high line. Jadi once in 20 lifetime. Jadi dia selalu kalau bersama si perempuan ini, dia selalu apa ya, gembira gitu, selalu riang. Your heart, jadi digambarkan riang itu seperti your heartbeat on the high line once in 20 lifetime. Jadi excited gitu, selalu excited. Terus
Terus balik lagi, and when I felt like I was an old cardigan under someone's bed. Itu sama kayak kayak yang refrain yang sebelumnya. Nah terus masuk ke bridge-nya. To kiss in cars and downtown bars was all we needed. You drew stars around my scars, but now I'm bleeding. To kiss in cars and downtown bars was all we needed. Ya anak muda tuh biasanya kan kalau kalau mereka bermesraan itu ya di mobil kadang-kadang, terus atau kalau lagi clubbing gitu peluk-pelukan gitu. Ya itu biasalah orang muda ya. Terus was all we needed. Terus you drew stars around my scars, ini juga ini salah satu favorit kutipan favoritku nih. You drew stars around my scars. Jadi kamu melukiskan bintang di sekitar luka gitu, luka-luka saya. But now I'm bleeding, tapi sekarang saya berdarah gitu. Maksudnya tuh di sini si perempuannya tuh mungkin sering dibikin patah hati gitu kali ya sama si cowoknya ini. Tapi walaupun sering dibikin patah hati, si cowoknya tuh tahu menghibur ceweknya gitu loh. Jadi makanya dia bilang you drew stars around my scar. Jadi walaupun dia sering dibikin patah hati, tapi dia selalu dia tahu cara menyenangi si perempuan ini. Terus tapi dia bilang benar ambil, tapi sekarang saya terluka gitu. Jadi itu kayaknya itu sesuatu hal yang sering kayaknya si perempuan ini sering diperlakukan begitu, makanya dia makanya dia bilang but I knew you dancing in. Jadi dia udah tahu gitu loh karakter si cowoknya ini. Nah terus masuk lagi ke chorus, cause I knew you stepping on the last train marked me like a blood stain. Stepping on the last train marked me like a blood stain. Sebetulnya sih ini maksudnya stepping on the last train ya bisa aja stepping on the last plane gitu, pesawat terakhir atau mungkin bus terakhir gitu. Tapi di sini Taylor tuh dia nulis liriknya stepping on the last train mark me, jadi mungkin supaya berirama sama sama bloodstain, sama kata-kata bloodstainnya. Jadi stepping on the last train mark me like a bloodstain. Stepping on the last train itu kalau kita misalnya nganterin orang nih, temen atau saudara kita atau orang yang kita sayangi lah gitu ya, pergi gitu. Nah pasti pada saat dia pergi itu kan mungkin baru beberapa langkah gitu dia pergi, tiba-tiba kita udah rindu sama dia gitu loh. Nah itu maksudnya tuh stepping on the last train mark me like a bloodstain itu, jadi si cowoknya ini pergi gitu ninggalin dia, yang membuat si perempuannya ini jadi rindu gitu loh. Jadi dia jadi merasakan rindu gitu, mark me. Jadi rindu itu dia Taylor mengumpamakannya tuh seperti mark me, seperti noda darah gitu yang nempel gitu loh. Mark me like a blood stain. Terus I knew you tried to change the ending, Peter losing Wendy. Ini bagus banget nih. Dia kasih rujukan dongeng Peter Pan. Jadi I knew you tried to change the ending, Peter losing Wendy. Kalau pernah nonton atau pernah baca dongengnya Peter Pan, sorry nih aku cerita sedikit ya soal Peter Pan. Jadi ini yang aku pernah nonton yang versi Disney-nya ya, yang versi Disney-nya. Terus kalau nggak salah ada Steven Spielberg juga, dia bikin film
Peter Pan tapi judulnya Hook gitu. Tapi sebetulnya sih filmnya film Peter Pan. Jadi gini, Peter Pan itu, aku nyimpang sedikit dulu ya tentang Peter Pan. Jadi Peter Pan itu cerita tentang seorang bocah yang tinggal di negeri namanya Neverland gitu. Terus suatu hari tuh dia tuh kejar-kejaran sama bayangannya gitu. Kejar-kejaran sama bayangannya sampai tanpa disengaja dia masuk ke jendela kamarnya Wendy gitu. Ceritanya tuh waktu itu malam-malam, terus si Wendy-nya tidur, terus kebangun, terus dia kaget gitu loh, kamu ngapain gitu. Terus si Peternya bilang, saya lagi ngejar bayangan saya, dia nggak mau ditangkap gitu. Terus akhirnya ditangkap, terus bayangannya dijahit gitu, yang jahit Wendy gitu. Terus kenalan lah mereka di situ. Nah terus si Peter Pan-nya ngajak Wendy. Nah Wendy ini dia punya 2 orang adik, namanya tuh Michael sama John kalau nggak salah ya. Nah jadi diajak lah gitu, ayo Wendy sama adiknya kita pergi ke mana, ke rumah saya di Neverland. Nah di Neverland itu ya pokoknya mereka happy lah gitu, main-main main perang-perangan. Dan di situ tuh anak-anak itu tuh mereka nggak bertambah umurnya, nggak bertambah tua, jadi tetap jadi anak-anak gitu. Nah terus si Wendy ini dia tuh merawat anak-anak yang hidup di Neverland itu gitu. Jadi dia karena dia satu-satunya perempuan, jadi naluri keibuannya itu keluar gitu. Dia ngerawat mereka karena dia kan punya adik 2 orang, laki-laki semua gitu, dan dia paling tua. Jadi naluri keibuannya tuh naluri ingin merawat anak-anak itu muncul gitu. Nah di situ tuh pada saat dia merawat itu tuh dia menyadari bahwa ternyata dia rindu sama orang tuanya, sama bapak ibunya gitu loh. Terus akhirnya tuh dia memutuskan untuk kembali gitu ke dunia nyata gitu. Walaupun jadi si Peter Pan bilang, kenapa kamu balik ke dunia nyata gitu, kan di sini kamu nggak bertambah tua, akan terus, maksudnya kamu terus jadi muda terus gitu. Tapi si Wendy bilang, jadi di situ tuh sebetulnya semacam kayak metafor kali ya. Jadi si Wendy ini memilih untuk bertambah dewasa, untuk memilih dunia nyata dibanding Neverland gitu. Neverland itu kan ibaratnya kita umpamakan dia sebagai dunia mimpi gitu. Jadi dia memilih untuk kembali ke dunia nyata, memilih untuk bertambah umurnya menjadi dewasa, walaupun sebetulnya dia berat gitu meninggalkan Peter Pan dan Neverland gitu. Jadi di dongengnya Peter Pan itu sebetulnya yang merasa kehilangan itu bukan Peternya tapi Wendy-nya gitu loh. Nah di lirik lagunya di lirik lagunya Cardigan ini si Taylornya nulis try to change the ending. Jadi try to change the ending, yang merasa kehilangan itu bukan Wendy-nya tapi Peternya gitu. Padahal sebetulnya padahal kalau di dongengnya itu justru Wendy-nya yang kehilangan Peter gitu. Terus I knew you living like a father, running like water, living like a father. Aduh, ini kata-katanya banyak dalam banget deh. Living like a father itu dulu aku pernah lihat sketsa gitu ya,
aku nggak tahu siapa yang bikin deh di sosial media. Jadi itu sketsa itu eh, gambarnya itu seorang ibu itu lagi gendong anaknya, tapi di gambar itu sketsanya tuh dari belakang, terus dia dia lagi memandang suaminya itu pergi pergi mencari nafkah gitu loh. Nah, eh, jadi itu kayak apa ya, semacam ada sedikit kesedihan gitu, kegetiran gitu, bahwa ini si bapaknya, si ayahnya ini lagi berjuang mencari nafkah untuk si ibu sama anaknya gitu. Nah, ini maksudnya siapa? Maksudnya Taylor tuh di sini living like a father itu ya, kalau kita tuh kan kadang-kadang lihat bapak kita pergi kerja gitu, dia cari nafkah gitu. Di satu sisi kita pengen dia ada di rumah, tapi di sisi lain ya apa dia berjuang untuk kita gitu. Jadi maksudnya tuh di sini living like a father. Jadi ada sedikit apa ya, kayak, jadi maksudnya tuh di sini ada sedikit ketika si perempuannya itu ditinggalin sama cowoknya gitu, sama pacarnya, ada sedikit apa ya, kegetiran gitu loh. Dia ngerasa gitu. Terus running like water, ya lari gitu, dia lari dari kenyataan. Running like water tuh lari dari kenyataan, apa ya, secepat kilat gitu deh. Mungkin karena si cowoknya takut atau apalah gitu. Terus when you are young they assume you know nothing. Nah, terus masuk ke alinea ketiga. Ini alinea ketiga ini sebetulnya kayak bridge-nya juga sih, tapi bridge kedua gitu. Jadi di sini agak panjang nih ininya. Jadi di sini dibilang, but I knew you'd linger like a tattoo kiss. I knew you'd haunt all of my what ifs. The smell of smoke would hang around this long, cause I knew everything when I was young. Jadi di verse yang terakhir ini, kalau di verse yang di alinea sebelumnya kan, Taylor nulisnya kan when you are young they assume you know nothing gitu. Tapi di verse terakhir ini, dia 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 kayak kasih apa ya, kayak kasih satu statement gitu loh, kayak kasih satu statement bahwa biarpun si perempuannya masih muda, tapi dia tahu gitu, dia tahu si cowoknya bakal linger like a tattoo kiss, maksudnya bakal nempel terus gitu, kayak kayak tato gitu. Terus I knew you'd haunt all of my what ifs. Jadi I knew you'd haunt all of my what ifs tuh maksudnya, jadi si cowoknya tuh kan ninggalin gitu, pergi ninggalin ceweknya. Nah, terus kita itu kalau ditinggalin itu kan kita sering berandai-andai. Nah, ini aku kayak bilang tuh kemarin, di line ini itu ada korelasinya sama lagu The One gitu. Jadi lagu The One itu kan dia, kemarin kan aku bilang dia berandai-andai, ada penyesalan gitu. Nah, ini di sini penyesalan dan apa sih ya, berandai-andai itu ada lagi gitu di lagu ini gitu. I knew you'd haunt all of my what ifs. Terus the smell of smoke would hang around this long, cause I knew everything when I was young. The smell of smoke would hang around this long. The smell of smoke. Kita kalau lihat ada asap tuh, kita kalau nyium bau asap itu ya pasti ada api kan. Nah, kalau dalam frase apa gitu, atau dalam perumpamaan kali ya, aku lupa, aku nggak tahu deh, aku nggak bisa bedain soalnya.
maksudnya the smell of smoke itu biasanya itu sebetulnya kata-kata frase dalam bahasa Inggris kali ya, aku mesti lihat di kamusnya. Itu maksudnya tuh si si ceweknya ini tahu cowoknya ini menyembunyikan sesuatu gitu loh dari dia gitu. Nah itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris kalau ada sesuatu yang mencurigakan itu mereka bilangnya something is smoking gitu. Maksudnya tuh ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah ini sama, ya ini kayak, nah ini di sini kata-katanya the smell of smoke would hang around. Jadi kecurigaannya si perempuan ini itu terus gitu, apa ya, terus datang menghantui dia gitu. Jadi dia tahu gitu ada yang nggak beres sama si cowoknya. Terus cause I knew everything when I was young, karena ya itu apa jelas ya maksudnya. Terus I knew I'd curse you for the longest time. Ini jelas lagi. Apa jelas maksudnya? Chasing shadows in the grocery line. Chasing shadows in the grocery line tuh kalau di supermarket itu kan biasanya ada rak-rak rak-rak tempat apa namanya ya, item-item yang kita mau belanja gitu kalau di supermarket. Nah itu chasing shadows in the grocery line itu kan kalau kita lagi di supermarket itu kan kita ngelewatin itu barisan apa sih ya, grocery line-nya gitu. Nah setauku sih kita nggak pernah lihat bayangannya di itu. Jadi maksudnya tuh di sini tuh si cowoknya tuh apa ya, dia merindukan perempuannya gitu, ceweknya, pacarnya gitu, si perempuan ini. Nah kerinduan itu dia rasakan sangat dalam itu seperti apa, orang yang lagi ngejar bayangannya di rak-rak supermarket gitu loh. Jadi kayak ngejar hantu gitu. Nah terus I knew you'd miss me once the thrill expired. Nah itu jadi chasing shadows in the grocery line itu dijelasin tuh di baris berikutnya. I knew you'd miss me once the thrill expired. Jadi setelah semua apa ya, excitementnya tuh selesai gitu, dia datang, dia bakal balik lagi sama ceweknya, sama pacarnya gitu. And you'd be standing in my front porch light. Sini sih jelas ya. And I knew you'd come back to me. Terus diulang lagi, you'd come back to me. Nah terus balik lagi. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. Gitu. Aku lagi mikir sensual politics itu maksudnya apa ya? Sensual politics biasanya tuh kalau politikus tuh ya, kalau mereka apa ya, berseteru itu kan mereka saling menjatuhkan kredibilitas gitu. Jadi misalnya kayak si A sama si B, wah si A nih orangnya begini, jadi saling adu jotos lah gitu. Nah ini kayaknya mungkin maksudnya tuh si cowoknya tuh mungkin dia berperang gitu, memilih salah satu dari dua perempuan ini gitu. Jadi mau milih si perempuan yang ini, yang apa, yang tahu semuanya tentang dia, atau mau milih yang ceweknya yang satu lagi gitu loh. Nah apa sih konflik yang dia rasakan itu seperti sensual politics gitu loh. Jadi dia ngejar dua perempuan, itu kayak yang di alinea kedua, dia ngejar dua perempuan tapi
kehilangan yang satu gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin sensual politics tuh maksudnya itu kali ya. Eh, iya. Oke. Untuk sementara sampai situ dulu. Nanti berikutnya bahas, oh ya, jadi Cardigan ini kan cerita, seperti aku bilang kan tadi, ini kisah cinta segitiga antara dua perempuan sama satu laki-laki. Nah, korelasinya sama lagu The One ya jelas ya kayaknya. Eh, apa sih, cinta yang, jadi si siapa, si apa, di mana, di line ini nih, di line mana ya, mana sih, oh di line ini, when you are young they assume you know nothing. Nah itu kan korelasinya sama tuh sama apa, sama track nomor 1 The One. Terus aduh mana sih tadi, nah when I felt like I was an old cardigan gitu. Jadi walaupun si siapa, si perempuannya merasa nggak cantik gitu, tapi si cowoknya tuh selalu bilang kamu tuh cuman satu-satunya gitu. Jadi and you put me on and said I was your favorite, kamu tuh cuman satu-satunya. Nah itu sama kayak The One gitu. kayak apa, kayak lirik lagu The One. Jadi si cowoknya itu selalu bilang ceweknya itu ya dia The One gitu. Jadi mirip, jadi ada korelasinya sama lagu apa, track yang pertama gitu. Oke deh, pembahasan ininya selesai. Untuk berikutnya nanti kita bahas The Last Great American Dynasty. Happy weekend semuanya. Dadah.